Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Yunxiao berkata, karena Ling Er tidak ada di sini, aku tidak ingin berbicara dengan Ding Peng lagi. Mintalah dia untuk mengatur 2 kamar tamu untukku, saya sedikit lelah dari perjalanan, aku akan istirahat dulu. Ini Bian, penjaga itu tercengang dan berkata, Tuan Cloudsky, ini tidak terlalu bagus, kan? Petik 2. Jika tidak baik, lupakan saja, kata Yunxiao, aku akan mencari hotel untuk menginap dulu, ketika Ling Er kembali, kamu bisa memberitahuku. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang perusahaan perdagangan Tianyuan, terutama Ding San, yang merupakan tersangka terbesar dalam insiden Yuanbo. Sekarang Ding Ling Er telah mengundurkan diri dari penjabat presiden dan berada di bawah kendali Ding Peng, dia terlalu malas untuk bergabung dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Tuanku, jangan pergi, Ying Luo. Penjaga itu melompat ketakutan dan berkeringat dingin, saya akan melaporkan ini kepada Tuan Muda. Saya berharap Yang Mulia dapat tinggal di sini untuk sementara waktu dan tidak mempersulit saya. Dengan sangat cepat, penjaga itu berlari keluar lagi dan berkata, Tuan Muda berkata bahwa karena Lord Cloudsky tidak mau melihatnya, maka cari penginapan terdekat untuk menginap. Yunxiao terkekeh, sikap Ding Peng telah berubah setelah dia menjadi presiden muda, tiba-tiba aku ingin melihatnya lagi. Penjaga itu tercengang, dia berkata dengan getir, bukankah Lord Cloudsky sengaja mempersulit si kecil ini? Yunxiao menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jangan gugup, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku dengan sengaja mempermalukanmu, saya memiliki kartu VIP kelas 1 dari perusahaan perdagangan Tianyuan, tidak berlebihan melihat presiden muda seperti Anda, bukan? Dia mengeluarkan token dan melemparkannya. Tangan penjaga gemetar dan dahinya berlumuran keringat dingin, dia berkata dengan wajah sedih, Tuan Yunxiao, Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda ingin tinggal di hotel sendirian, mengapa Anda mempersulit saya sekarang? Jika saya masuk dan melapor lagi, Tuan Muda akan memukuli saya sampai mati, saya masih memiliki seorang bian berusia 80 tahun di rumah. Baiklah, sepertinya Ding Peng benar-benar tidak menyukaiku. Yunxiao menyela, lupakan, katakan padaku kemana Ling Er pergi dan aku akan pergi. Penjaga itu kemudian menyerahkan token itu dengan tangan gemetar dan berkata, Nona Ling Er tampaknya telah pergi ke sekolah bintang dan bulan, tapi saya tidak yakin. Sekolah bulan bintang, murid Yunxiao menyempit, dan wajahnya menjadi serius saat dia berkata, apakah kamu akan bertemu dengan master sekolah bintang dan bulan, Han Junzi? Kemungkinan besar itu masalahnya, jawab penjaga itu, Nona Ling Er dan Tuan Han Junzi memiliki hubungan yang baik, jadi bagaimana saya bisa tahu detailnya? Lumayan, kata Yunxiao, saya sangat puas dengan jawaban Anda, saya akan pergi ke sini, dia mengeluarkan sekantong batu penting dan melemparkannya kepada penjaga, berkata, ambillah ini. Saya tidak berani menganggap enteng piksiu ini, penjaga itu terkejut dan senang, dia menarik kantong batu purba dengan erat dan mendorongnya. Itu hanya tanda kecil, kata Yunxiao sambil tersenyum, ambillah. Penjaga itu kewalahan oleh bantuan itu dan berkata dengan penuh terima kasih, Lord Cloudsky, dia buru-buru menyimpan kantong batu purba itu. Sebagai penjaga keamanan markas, meskipun dia bisa mendapatkan beberapa manfaat setiap hari, itu terbatas, dan kali ini, itu memiliki arti yang berbeda, itu diberikan kepadanya oleh Yunxiao, yang terkenal di seluruh dunia, di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak modal untuk dibanggakan, dan dia juga akan merasa lebih terhormat. Itu benar, kenapa aku sudah lama tidak melihat ketua Ding San? Yunxiao bertanya, sengaja atau tidak? Penjaga itu terkejut, dan kemudian dia mengerutkan kening. Apa yang salah? Tanya Yunxiao, apakah ada masalah? Petik 2. Saya sudah lama tidak melihat presiden, tapi kemungkinan besar dia berada di kota Yan yang baru, kata penjaga itu setelah berpikir sejenak. Murid Yunxiao menyempit, oh, bagaimana kamu tahu? Penjaga itu dengan hati-hati melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berbisik, karena saya menemukan jejak penjaga pribadi presiden, cahaya perak tepi emas. Yunxiao terkekeh, itu tidak menjelaskan masalahnya, bukan?
Saya ingat bahwa Ding Peng dan Ling Er juga memiliki bayangan tepi emas dan radians perak. Penjaga itu dengan cepat melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Ini berbeda, meskipun tepi emas dan cahaya perak adalah penjaga pribadi presiden, mereka sering dikirim untuk melakukan berbagai hal, namun, ada satu orang yang tidak akan pernah meninggalkan sisi presiden, dan itu adalah pemimpin Lai Tua yang bersinar perak. Beberapa hari yang lalu, sepertinya aku tidak sengaja mendengar suara Lai Tua. Hanya suara, apa? Yun Xiao mengerutkan kening, Anda membuatnya terdengar sangat misterius. Penjaga itu menjadi cemas dan berkata, Tuan Yun Xiao, jangan ragukan saya, telinga saya sangat tajam, selama saya mendengarnya sekali, pada dasarnya saya tidak akan melupakannya, selain itu adalah Big Shot seperti Lord Lai Tua, bagaimana saya bisa melupakannya? Petik 2. Lalu, tahukah Anda seperti apa situasinya di 7 aliansi pedagang? Yun Xiao berpikir sejenak dan bertanya. Penjaga itu berkata, ini bukan rahasia, masalah ini diprakarsai oleh Menara Harta Karun, Lord Cloudsky harus tahu alasannya, namun, berurusan dengan Ling Baiyi bukanlah masalah kecil, jika tidak ditangani dengan benar, itu bisa menyebabkan bencana yang merusak. Oleh karena itu, Serikat Pedagang memiliki pendapat yang berbeda. Penjaga itu berseri-seri dengan sukacita saat dia berbicara, dia sangat bersemangat dan senang memiliki kesempatan untuk pamer di depan tembakan besar. Dia berkata, Geng Uang, Sekolah Bintang dan Bulan, dan Kamar Dagang Tianyuan kami semuanya mendukungnya, sementara Kamar Dagang Angin Petir, Paviliun Tianyi, dan Kamar Dagang Mando semuanya menentangnya. Lalu, tahukah Anda mengapa perusahaan perdagangan Tianyuan mendukung Anda? Tanya Yun Xiao, mengapa? Jika Ling Baiyi tidak mati dan membalas setelah ini, siapa yang bisa menghentikan amarahnya? Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan sesuatu yang bisa saya ketahui, ini kemungkinan besar untuk kepentingan Kamar Dagang sendiri. Tuan Yun Xiao, Anda bisa bertanya pada Nona Ling Er. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak bisa tahu lebih banyak, jadi dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas informasinya. Penjaga itu sudah kewalahan oleh bantuan itu, dan dia menjadi lebih penurut, wajahnya penuh senyuman. Li Yun Xiao, berhenti. Tiba-tiba, teriakan keras dan jelas terdengar, dan beberapa orang melangkah keluar dari kamar dagang. Hanya dalam beberapa kilat, mereka muncul di pintu dan menghalangi jalan Yun Xiao. Itu adalah Ding Peng, diikuti oleh 3 lelaki tua. Mata Ding Peng tiba-tiba berbinar, dia menatap Dewa Air dan tampak sedikit tercengang. Apa yang kamu lihat? Tanya Dewa Air, kesal. Kamu kodok, apakah kamu percaya aku akan menggali matamu? Sebuah kodok. Kamu memanggilku kodok, kata Ding Peng canggung. Aku berbicara tentangmu, mungkinkah orang lain? Kata Narsisus. Apakah kamu tahu siapa aku? Ding Peng menelan. Ludah, beraninya kamu memanggilku kodok. Tahukah Anda bahwa para wanita di alam seni bela diri surgawi yang ingin disukai oleh saya dapat berjalan 2 lingkaran di sekitar alam seni bela diri surgawi jika mereka berpegangan tangan? Jika orang lain mengatakan bahwa dia adalah kodok, mereka akan sangat marah sejak lama, tapi sekarang, ketika mereka melihat Dewa Air, mereka tidak bisa marah sama sekali. Sebaliknya, mereka dengan sabar menjelaskan, saya Lao Ai, salah satu dari 7 kamar dagang di Serikat Pedagang. Baiklah, aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu, kamu kodok, cepat menyingki dan biarkan aku dan kakak laki-laki Yun Xiao pergi. Dewa Air berkata dengan tidak sabar. Ye kamu, temperamen Ding Peng hilang, dia menunjuk ke arah Yun Xiao dengan marah dan berkata, kamu memanggilku kodok, tapi kamu memanggilnya saudara Yun Xiao, jangan tertipu olehnya, kamu harus tahu bahwa dia masih dalam hubungan yang ambigu dengan adikku. Bukan urusanmu. Kata Narsisus dengan marah, pikirkan urusanmu sendiri, kodok. Tuan Muda Ding Peng, apa yang baru saja Anda katakan? Seorang lelaki tua di belakangnya tiba-tiba membuka matanya yang setengah tertutup, yang tampak berkedip dengan kilat, dan berkata, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa orang ini dan Nona Ling Er berada dalam hubungan yang ambigu? Wajah 2 lelaki tua lainnya juga menjadi gelap, mereka menatap Yun Xiao serempak, ekspresi mereka bermusuhan. Tubuh Ding Peng bergetar, tolong jangan marah, tuanku, anak inilah yang merupakan kodok yang bernafsu akan daging angsa, dia mengganggu adikku setiap hari, dan adikku tidak memiliki wajah yang baik untuknya. Orang tua itu mendengus. Tuan Muda Ding Peng,
Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, kami juga telah menyelidiki masalah Nona Ling, dia memang memiliki teman dekat bernama Li Yunxiao, tapi saya tidak menyangka mereka begitu ambigu. Niat membunuh berangsur-angsur berkumpul di matanya, mereka bertiga memiliki indera ilahi mereka terkunci pada Yunxiao, dan tampaknya mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Apa ketiga daun bawang ini? Yunxiao bertanya dengan heran. Diam, Li Yunxiao. Ding Peng berteriak dengan marah, apa yang kamu katakan? Ketiga penguasa ini adalah tetua dari rumah Liu Ming, Jing Yuan, Jing Ming, dan Jing Gao. Mereka sangat kuat dan dihormati oleh banyak orang, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Rumah Liu Ming. Yunxiao berpikir sejenak, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang sekte ini, kekuatan ketiga lelaki tua ini luar biasa, dan mereka sama sekali tidak biasa, mungkinkah itu sekte tersembunyi? Ya, Ding Peng mencibir dengan puas, saya tidak berpikir Anda pernah mendengarnya sebelumnya, itu bukan salahmu. Karena ini adalah sekte tersembunyi, mengapa Anda ingin melarikan diri dari dunia? Tanya Yunxiao. Tiga tetua datang ke sini atas undangan perusahaan perdagangan Tianyuan, Ding Peng mendengus. Saya tidak menyangka perusahaan perdagangan Tianyuan terlibat dengan sekte tertutup ini, kata Yunxiao penasaran, apakah itu untuk berurusan dengan Ling Baiyi juga? Petik 2. Orang yang berbicara sebelumnya adalah kakak laki-laki tertua dari dua lainnya, Jing Mo, dia berkata dengan dingin, aku semakin penasaran dengan Ling Baiyi ini, seberapa kuat dia. Saya telah mendengar nama ini selama beberapa hari terakhir, dan saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Jing Ming tertawa dan berkata, kakak, kamu terlalu banyak berpikir, seberapa kuat dia. Di ranah seni bela diri surgawi, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah raja. Jangan bicara tentang Ling Baiyi untuk saat ini, kata Jing Gao, jika dia berani datang, kami akan menunjukkan kepadanya betapa kuatnya kami, mari kita berurusan dengan Li Yunxiao dulu. Jing Ming mendengus dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat. Membunuh, apa yang harus ditangani? Bunuh saja mereka, ada begitu banyak orang di ranah seni bela diri surgawi, tidak masalah jika salah satu dari mereka mati. Papa, Yunxiao bertepuk tangan dan memuji, kalian bertiga sangat mendominasi, tapi, aku masih tidak mengerti mengapa kamu ingin membunuhku, mengapa kamu ingin membunuhku. Mungkinkah dia cemburu dengan kecantikanku? Tapi ini bawaan, tidak ada gunanya. Petik 2. Pah. Jing Gao dengan jijik meludahi dan mencibir, itu benar, aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman yang jelas, Nona Dingling, adalah naga di antara manusia, dan hanya tuan muda saya yang layak untuknya, kamu hanya kodok, dan kamu berani menggoda Nona Dingling, Jika kamu tidak mati, apakah ada keadilan yang tersisa? Dewa air tidak senang, kalian bertiga kodok tua terus memarahi kakakku Yunxiao, Anda adalah kodok, tuan muda Anda itu juga kodok. Ketiga tetua, ekspresi berubah drastis, Jing Gao berteriak dengan marah, gadis kecil, kamu tidak punya filter. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan memukulmu hanya karena kamu seorang gadis, jika kamu berani berbicara buruk tentang tuan mudaku lagi, lelaki tua ini akan merobek mulutmu. Dewa air terkejut dengan tatapannya yang galak, dan seperti yang diharapkan, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia mundur selangkah dan bersembunyi di belakang Yunxiao. Dewa air, kamu telah belajar hal-hal buruk dari Feini, kata Yunxiao, jangan mengutuk orang tanpa alasan. Dewa air itu tersipu dan menjulurkan lidahnya, terlihat sangat imut. Tolong tenang, tiga tetua, kata Ding Peng buru-buru, ini tidak ada hubungannya dengan wanita muda ini, itu semua salah Li Yunxiao, dia seharusnya tidak hidup sama sekali. Baiklah, aku akan mengampuninya untuk saat ini karena gadis ini masih muda dan bodoh, kata Jing Gao, adapun ini Li Yunxiao, apakah kamu ingin hidup atau mati? Yunxiao tidak bisa berkata-kata, bukankah itu omong kosong? Tentu saja kamu ingin hidup, jangan bilang kamu ingin mati. Jing Gao tertegun sejenak, kata-kata ini terdengar sangat canggung, dan ada perasaan tercekik di hatinya, dia mendengus berat, Jika Anda ingin hidup, maka hancurkan dantian Anda sendiri dan berlutut di gerbang, tunggu Tuan Muda dan Nona Ling, kembali sebelum kamu menghukum mereka. Ling, wajah Yunxiao berkedip, Tuan Mudamu bersama Ling, Petik 2. Jing Yuan mencibir, Tuan Muda dan Nona Ling, adalah pasangan yang dibuat di surga, tentu saja,
mereka bersama, sebaiknya Anda menyerah pada ide ini, jika Anda tidak menyerah, Anda harus mati. Ding Peng, ini kota Yan baru, kata Yun Xiao, kami memiliki aturan kami sendiri, sebagai tuan muda dari salah satu dari 7 kamar dagang, apakah Anda akan mengabaikan aturan dan mengabaikan seseorang yang akan membuat masalah? Haha, Li Yun Xiao, kamu juga bisa takut. Petik 2. Ding Peng tertawa terbahak-bahak, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berteriak dengan arogan, 3 tetua adalah tamu terhormat dari perusahaan perdagangan Tianyuan, tindakan mereka mewakili tindakan perusahaan perdagangan Tianyuan, itu adalah serangan yang sah. Saya ingat bahwa perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota Yan baru, kata Yun Xiao, jika Anda ingin bertarung, Anda harus pergi ke arena. Ding Peng mendengus, mengangkat kepalanya, dan berteriak, aturan ditetapkan oleh serikat pedagang, dan dapat diubah kapan saja, apa yang dapat Anda lakukan jika saya mengubah aturan sekarang? Apakah ini cara serikat pedagang menggertak orang luar? Tanya Yun Xiao. Aku menindas orang luar, Ding Peng tertawa, apa yang bisa kamu lakukan? Kami, serikat pedagang, memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini, kami bisa bermain denganmu sesuka kami bisa memukuli Anda jika kami mau, orang luar. Yun Xiao mengangguk, lalu mengeluarkan batu hitam dari belakangnya dan berkata, ini adalah batu gambar, saya sudah merekam dampak dan suaranya sekarang, kali ini, ketika tokoh harta karun yang segudang mengumpulkan semua pahlawan di dunia, saya akan menunjukkannya kepada semua orang luar. Petik 2. Ding Peng, Ying Luo, kamu Ying Luo. Keringat dingin menetes di dahinya, meskipun apa yang baru saja dia katakan benar untuk semua orang, itu hanya aturan tak terucapkan, jika dia langsung mengeluarkannya dan memainkannya di depan para pahlawan dunia, dia takut bahkan konferensi akan terpengaruh, konsekuensinya akan serius dan tak terbayangkan. Akan jauh lebih baik jika itu pada hari biasa, tetapi sekarang adalah waktu kritis untuk mengundang semua pahlawan di dunia. Konsekuensi paling ringan adalah melibatkan kamar dagang Tianyuan dan bahkan dikeluarkan dari dewan direksi. Dalam skenario terburuk, dia mungkin dipukuli sampai mati di tempat, bukan tidak mungkin baginya untuk mati. Kamu tercela. Ding Peng berteriak dengan jengkel, dia bergegas untuk mengambil batu itu dan berkata, cepat dan berikan padaku. Dengan membalikkan telapak tangannya, Yun Xiao menyingkirkan batu itu dan mengirimkan aliran energi, mendorong Ding Peng jauh-jauh. Tolong bantu saya mendapatkan batu gambar kembali. Ding Peng berteriak panik, jika ini keluar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jangan khawatir, Tuan Muda Ding Peng, kata Jing Yao, kamar dagang Tianyuan dan rumah Liu Ming akan segera menjadi satu keluarga, tentu saja, kami tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, selain itu, Li Yun Xiao ini telah melakukan kejahatan besar karena begitu lancang di depan kita. Dia menatap Jing Gao, dan Jing Gao mencibir dengan kejam saat dia maju selangkah dan muncul di depan Yun Xiao, lalu mendorong telapak tangannya ke arah kepalanya. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah ke neraka. Tes, lucu. Tanpa tergesa-gesa, Yun Xiao mengangkat tangan kanannya dan memegangnya secara horizontal di depannya, pedang tajam Qi memancar dari tangannya dan memotong secara diagonal ke atas, merobek ruang dan menebas telapak tangan. Jing Gao tiba-tiba terkejut, dan rasa bahaya menggenang di hatinya, dia buru-buru menarik momentum telapak tangannya dan mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Jing Yuan mengerutkan kening. Kekuatan anak ini sepertinya agak aneh, dia tidak selemah kelihatannya. Jing Gao sedikit terkejut, namun, itu hanya sedikit aneh, tidak ada yang perlu ditakuti. Selain terkejut, dia bahkan lebih marah, seolah-olah dia telah kehilangan muka. Dengan teriakan keras, dia menyatukan telapak tangannya dan menebas secara vertikal. Kali ini, dia menggunakan 80% energi elemennya, ingin mengubah pihak lain menjadi pasta daging untuk melampiaskan amarahnya. Di depan kekuatan absolut, trik mewah apapun tidak berguna. Yun Xiao mengangkat tangan kanannya lagi dan memegangnya di depannya, lalu mengubahnya menjadi momentum pedang dan menebas ke atas, itu persis sama dengan gerakan sebelumnya, hampir merupakan pemutaran ulang gerakan, dan bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah. Ledakan. Dia menyatukan telapak tangannya dan memotong lengan Yun Xiao seperti kapak raksasa, menyebabkan udara di kedua sisi meledak dan ruang bergetar. Apa?
Jing Gao merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, seolah-olah pedang Qi telah menembus pertahanannya dan menyerang meridiannya, berkeliaran di organ dalamnya dan mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Matanya hampir keluar dari rongga mereka, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan pikirannya linglung, dia berdiri di sana, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ah! Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Yun Xiao mengepalkan tangannya dengan kelima jarinya, dan lengannya berubah menjadi emas. Kemudian, dia menariknya dengan keras dan mendorongnya kembali. Tubuh Jing Gao langsung kehilangan keseimbangan dan terlempar ke belakang lebih dari 30 meter, dan tulang di jari-jarinya hampir hancur total. Apa? Jing Yuan, Jing Ning, dan Ding Peng semuanya menjadi pucat, wajah mereka terlihat sedikit kusam. Sial, dia berani menyakiti saudara ketiga, bunuh dia. Jing Yuan terbang menjadi marah, dan aura di tubuhnya melonjak ke langit. Jing Ning juga kembali sadar dalam sekejap, dan kekuatannya juga meningkat secara ekstrim. Melihat orang-orang mereka sendiri terluka, mereka sangat marah, terlepas dari status mereka menyerang bersama. Ekspresi membunuh melintas di mata Yun Xiao, karena orang-orang bodoh ini tidak tahu kapan harus mundur, aku akan melumpuhkan mereka semua. Dia merentangkan jari-jarinya dan tiba-tiba mengerutkan kening, dia memandang perusahaan perdagangan Tianyuan dengan tatapan bingung. Tolong tenang, para tetua. Sebuah suara tua terdengar, dan cahaya melintas ke langit. Dalam sekejap, dia muncul di samping Yun Xiao, dan seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk menjulurkan telapak tangannya pada saat yang sama. Ledakan, angin kencang bertiup, dan lelaki tua itu segera memuntahkan seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah, dan wajahnya menjadi pucat. Tuan Lai, ini kamu. Jing Yuan terkejut dan marah, mengapa kamu melindungi bocah ini? Meskipun serangan mereka diblokir oleh lelaki tua itu, mereka masih sangat marah. Mereka berdiri di kiri dan kanan Yun Xiao, niat membunuh mereka meluap. Orang tua itu buru-buru menekan luka-lukanya dan berjalan ke depan, tolong jangan marah, para tetua, Tuan Muda Yun Xiao juga merupakan tamu terhormat dari asosiasi kami, tolong jangan biarkan kesalahpahaman kecil melukai hubungan kita, atau itu akan menempatkan kita dalam posisi yang sulit. Orang tua itu adalah Komandan Tepi Emas dan Radians Perak, Lai Tua. Ding Peng melihat bahwa dia juga khawatir, jadi dia dengan cepat berkata, Lai Tua, Li Yun Xiao inilah yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dia melukai Tuan Jing Gao. Batuk-batuk, Jing Gao tiba-tiba terbatuk 2 kali dan menyela, di mana kamu terluka? Saya hanya ceroboh dan membiarkannya berada di atas angin dalam satu gerakan. Karena tidak ada korban jiwa dan kedua belah pihak adalah tamu terhormat kita, bagaimana kalau kita mengubah permusuhan menjadi persahabatan demi tuanku dan Nona? Kata Lai Tua buru-buru. Jing Yuan berkata dengan dingin, bocah ini dan Nona Ling, memiliki hubungan yang ambigu, jadi dia harus mati. Kalau tidak, tuan muda saya akan menjadi apa? Wajah Yun Xiao menjadi dingin, perilaku menggoda ketiga pria dari rumah Liu Ming itu tidak membuatnya marah, bagaimanapun, dia telah mengalami begitu banyak dan melihat semua jenis burung bodoh, jadi dia tidak keberatan memiliki 3 burung lagi. Namun, ketika pihak lain menyebut Ding Ling, dan Tuan Muda Rumah Liu Ming, dia tiba-tiba menjadi marah yang tak bisa dijelaskan, dan niat membunuh menyebar, matanya menjadi jernih, dan dia berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, maka aku akan membunuh kalian bertiga dulu, dan kemudian membunuh Tuan Muda itu. Keduanya juga merasakan niat membunuh Yun Xiao dalam sekejap, yang samar-samar terlihat, rasa bahaya menggenang di hati mereka, yang mengejutkan mereka dan membuat mereka sangat waspada. Aku tidak bisa, tidak bisa. Keringat dingin mengalir keluar dari dahi lelaki tua itu saat dia buru-buru menarik Yun Xiao kembali, hampir memeluknya dengan kedua tangan, Tuan Muda Yun Xiao, bahkan jika Anda tidak memberi saya wajah, Anda harus memberikan wajah Nona. Nona telah pergi ke rumah bintang dan bulan dan akan segera kembali. Apakah Anda buta? Yun Xiao mengerutkan kening. Apakah Anda buta? Ketiga joker inilah yang ingin membunuhku, maksudmu kamu ingin aku membiarkan mereka membunuhku? Orang tua itu mengutuk Jing Tian dan 2 lainnya di dalam hatinya, mereka berasal dari keluarga tertutup dan tidak tahu seberapa kuat Yun Xiao, tetapi dia tahu betul bahwa pria ini adalah reinkarnasi dari Kaisar Bela Diri Van Kuiser. 3 tetua, demi Tuan dan Nona Muda,
bagaimana kalau kita tidak menyebutkan masalah ini untuk saat ini? Kami akan berdiskusi lebih lanjut setelah kami memahami situasi di kota Yan yang baru. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari keluarga tertutup ini tidak tahu tentang urusan manusia, meminta mereka untuk melepaskan Yun Xiao sekaligus tidak dapat diterima, belum lagi secara emosional, tetapi juga dalam hal wajah. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk menunda masalah ini dan memikirkannya di lain waktu. Selama kedua kelompok tidak bertarung, mereka perlahan bisa menyelesaikannya di masa depan. Karena Tuan Lai telah keluar, kita akan membiarkan orang ini hidup. Tapi setelah insiden di kota Yan baru, perusahaan perdagangan Tianyuan tidak akan lagi bisa menghentikan kita membunuh pria ini. Jing Yuan berkata dengan serius. Lai Tua berpikir, aku bahkan tidak tahu siapa yang akan membunuh siapa. Tentu saja, saya akan. Tentu saja, kami tidak dapat menghentikan urusan pribadi di antara kalian berdua, tetapi jangan membuat keributan di kota Yan yang baru, dengan basis kultivasi Anda, itu akan menghancurkan bumi, seluruh kota Yan baru akan memperhatikannya. Orang tua itu menghela nafas lega di dalam hatinya dan tersanjung. Seperti yang diharapkan, mereka bertiga terlihat lebih baik. Jing Yuan menunjuk ke arah Yun Xiao dan berkata dengan dingin, kami akan mengingatmu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kami akan memburumu. Kamu bodoh. Kamu berhasil membuatku marah. Demi Ling Er, saya tidak akan menimbulkan masalah bagi perusahaan dagang Tianyuan untuk saat ini, namun, jika kamu berani bertindak seperti orang idiot di depanku lagi, aku akan membunuh kalian bertiga terlebih dahulu, dan kemudian tuan mudamu. Mata Yun Xiao dingin saat dia berkata perlahan dengan suara dingin. Dia biasanya tidak mudah marah, terutama ketika menyangkut lelucon lucu semacam ini. Dia telah melihat banyak dari mereka, jadi dia acuh tak acuh terhadap mereka. Namun, ketika dia mendengar bahwa Ding Ling Er bersama tuan muda mereka, kemarahan yang tak bisa dijelaskan terus membara di hatinya, dan dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Dewa Air juga merasakan niat membunuh dari tubuhnya. Dia dengan lembut menjabat lengannya dan memanggil, kakak laki-laki Yun Xiao. Hati Yun Xiao tersentak, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Dia buru-buru mengedarkan seni primordialnya dan menenangkan pikirannya untuk menekan emosinya. Apa katamu? Kamu kecil yang tidak tahu berterima kasih. Jing Ming berkata dengan marah, Anda mencari kematian. Sosoknya meledak, dan tangannya membentuk segel di udara. Langit yang penuh dengan bayangan berkumpul di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba membentuk segel dan membantingnya ke bawah. Dia berteriak, pergi ke neraka. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan pada saat yang sama, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak masuk akal, dan dia juga marah karena pihak lain tidak memberinya wajah. Dia mengepalkan tinjunya, dan raungan harimau datang dari jari-jarinya. Saat dia hendak bergerak, Yun Xiao menepuk pundaknya. Tiba-tiba, ki primordialnya menyebar, dan ki primordial yang baru saja dia kumpulkan tenggelam. Apa? Seluruh tubuh tua itu gemetar saat rasa takut yang besar mengalir di hatinya. Dia menoleh dengan ngeri. Dan menatap wajah tenang itu, dia tidak bisa menahan gemetar. Gu Feiyang. Dia benar-benar Gu Feiyang. Orang tua itu berteriak dengan suara gemetar di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara saat ini. Dia hanya bisa panik saat keringat dingin menetes di pipinya, dan dia menatap Yun Xiao dengan tatapan yang hampir memohon. Anda sudah berada di kamar dagang selama ini, bukan? Kata Yun Xiao dingin. Dia hanya keluar untuk menengahi ketika sesuatu terjadi, tetapi dia sudah menghina dirinya sendiri. Atau menurutmu aku mudah diganggu? Pikiran Lai Tua berdegup kencang, tetapi sebelum dia bisa menjelaskan, dia melihat sesosok melintas di depannya, dan Yun Xiao telah menghilang. 5 sambaran petir. Petir terdengar di langit, dan kemudian puluhan ribu sambaran petir jatuh, berkedip-kedip di langit dan berkumpul menjadi palu di tangan Yun Xiao. Rune emas terus melonjak keluar dari palu, berkedip di sekitarnya. Mulut Jing Ming terbuka lebar karena terkejut, tetapi tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Salah satu segelnya ditelan oleh petir, palu raksasa itu jatuh seperti langit, dan seluruh dunia sepertinya telah menjadi dunianya sendiri. Dunia guntur, ledakan, palu menghantam kepala Jing Ming,
dan petir yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga dan mengalir ke tubuhnya dalam sekejap, otot, tulang, dan tulangnya terentang dan meledak dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti petir, terus-menerus melepaskan listrik ke segala arah, ekspresi wajahnya berubah dari terkejut menjadi sakit, dan akhirnya menjadi tumpul. Ah! Kakak kedua, mulut Jing Yuan dan Jing Gao terbuka lebar, dan mereka membatu di tempat. Yun Xiao menyingkirkan Thunderbolt dan mendarat di sebelah Dewa Air, ayo pergi, aku merasa jauh lebih baik, namun, jika seseorang terus bermain-main, aku masih tidak keberatan membunuh. Jing Ming hampir terbakar oleh petir dan jatuh dari langit. Kakak kedua, kedua tetua bergegas dan memeluk Jing Ming, mereka hanya bisa mencium aroma daging dari tubuhnya, dan mereka tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Jing Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, bunuh dia, cepat bunuh dia. Kepala lelaki tua itu berlumuran keringat dingin, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, para tetua, tolong lihat luka pena tua Jing Ming terlebih dahulu, jika Anda menunda pengobatan kian-kian. Kata bagus, cepat selamatkan saudara kedua. Jing Yuan buru-buru memanggil Jing Gao kembali, dan pada saat yang sama, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kebencian, Li Yun Xiao, rumah Liu Ming tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu akan tetap mati. Suasana hati Yun Xiao telah banyak tenang saat ini, terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang bodoh ini, dia berjalan pergi. Ding Peng berdiri di sana dengan linglung, dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya, dan dia berkata, Tuan Lai, batu gambar Yun Xiao barusan. Suasana hati lelaki tua itu sangat buruk, dan dia mendengus dalam suasana hati yang buruk, siapa Li Yun Xiao? Apakah Anda pikir dia akan benar-benar menyimpan dendam terhadap Anda? Selain itu, kamu adalah adik laki-laki Ling Er, jangan khawatir, dia tidak punya waktu untuk peduli padamu. Ding Peng memikirkan saudara perempuannya dan merasa lega, tetapi dia segera kesal, dia marah karena dia telah dipandang rendah. Cepat pergi dan keluarkan semua obat penyembuhan dari kamar dagang. Tua mulai memberi perintah, meskipun Jing Ming terluka parah, dia tidak mati, selama dia tidak mati, dia bisa diselamatkan. Dia sedikit lega, menyeka keringat dingin dari dahinya, dia melihat ke arah di mana Yun Xiao pergi dan bergidik memikirkan tekanan yang dia rasakan sebelumnya. Kakak Yun Xiao, mengapa kamu menahan diri sekarang? Kenapa kamu tidak membunuh kodok itu saja? Petik 2. Saat mereka berdua berada di dalam mobil terbang, Dewa Air tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya tentang apa yang baru saja terjadi. Itu hanya kodok, kata Yun Xiao acuh tak acuh, tidak masalah apakah saya membunuhnya atau tidak, sekarang, badai akan datang di kota Yan baru, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah bagi perusahaan perdagangan Tianyuan saat ini. Kamu khawatir kamu akan menimbulkan masalah bagi saudari Ling Er, kan? Narsisus bertanya, itu benar, kata Yun Xiao sambil terkekeh, jika saya tidak takut Ling Er akan terlibat, saya tidak akan ada hubungannya dengan itu bahkan jika kota Yan baru dihancurkan. Kakak laki-laki Yun Xiao sangat baik pada kakak perempuan Ling Er, gumam Dewa Air. Secara alami, Yun Xiao bisa mendengar rasa asam yang kuat dalam suaranya, jadi dia tidak berani berbicara. Kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Dewa Air setelah beberapa saat. Sekolah Bintang dan Bulan, kata Yun Xiao, ini adalah sekolah Bintang dan Bulan, selain mencari Ling Er, saya juga mencari manajer kepala mereka untuk membahas beberapa hal. Wajah cantik Han Junting muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan sakit kepala. Gadis ini adalah muridku Hong Yan, dia tidak bisa membunuhnya, tetapi dia terus melawannya dan mencoba merencanakannya. Sekarang seluruh dunia mengetahui identitasnya, dia tidak tahu apa yang dipikirkan gadis ini, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan Hong Yan. Saudara Yun Xiao, Dewa Air tiba-tiba berkata, kita akan segera bisa melihat Sister Ling Er, apakah Anda tidak bahagia? Petik 2. Apa? Yun Xiao tercengang, mengapa Anda mengatakan itu? Petik 2. Aku melihat kau mengerutkan kening, kata Narsisus. Yun Xiao tersenyum kecut, dia memang penuh pikiran saat ini, jadi dia berkata, aku tidak, saya hanya memikirkan masalah. Aku tahu itu, kamu akan bisa segera melihat saudari Ling, bagaimana mungkin kamu tidak bahagia? Dewa Air cemberut, terlihat sangat marah. Yun Xiao, hehe,
Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang turun dari langit, itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Murid Yun Xiao menyempit saat dia segera menghentikan mobil terbang. Sinar cahaya itu jelas datang untuk mereka, jika mereka terbang, mereka mungkin akan menabraknya. Sinar cahaya jatuh dalam sekejap dan perlahan berubah menjadi sosok, itu adalah seorang lelaki tua dengan tongkat vermilion di tangannya, dia perlahan mengangkat kepalanya, rambut putihnya berkibar. Sebuah proyeksi. Dewa air terkejut. Orang tua itu bukanlah entitas nyata, seluruh tubuhnya transparan dan terkondensasi dari cahaya, namun, tongkat di tangannya adalah keberadaan yang nyata. Ini hanya proyeksi, bukan avatar, bagaimana ia bisa terbang sendiri? Tanya Dewa Air dengan heran. Yun Xiao menatap lelaki tua itu dan tersenyum, lalu berkata, kuncinya terletak di tongkat di tangannya, itu disebut tongkat naga merah, ini dapat memungkinkan proyeksi untuk memiliki tongkat dan mencapai penerbangan. Jadi begitulah adanya, kata Dewa Air dalam kesadaran. Orang tua itu juga tersenyum dan berkata, gadis kecil ini sangat imut, mungkinkah dia menjadi putri dari 4 lautan, putri dari keluarga Bo? Matamu setajam biasanya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya mengerti. Orang tua itu tertawa dan berkata, kamu adalah orang yang benar-benar luar biasa, bahkan putri dari 4 lautan telah diambil olehmu, nona muda, kruk naga merah ini juga merupakan senjata tingkat mendalam yang langka dan berharga, jika kamu menyukainya, lelaki tua ini akan memberikannya kepadamu. Dewa Air menggelengkan kepalanya dan berkata, aku seorang gadis, tidak pantas bagi saya untuk membawa tongkat, kamu harus menggunakannya sendiri, dan tanpa tongkat ini, bagaimana Anda akan terbang dengan proyeksi? Anda, haha, gadis kecil ini sangat imut. Orang tua ini menyukainya, aku cocok denganmu pada pandangan pertama, jika kamu tidak keberatan aku sudah tua, kamu bisa memanggilku kakak, aku selalu ingin memiliki adik perempuan yang menggemaskan. Orang tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Mata Dewa Air membelalak kaget, tentu saja saya pikir Anda sudah tua, Anda setidaknya berusia 1 atau 200 tahun, kamu sudah menjadi kakek tua, bagaimana kamu masih bisa menjadi kakakku? Petik 2. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu dia tidak bisa menahan tawa. Yun Xiao juga tersenyum, seekor anjing tidak bisa berubah pikiran, pengusaha pandai merencanakan, mereka ingin mengubah putri dari 4 laut menjadi saudara perempuan mereka segera setelah mereka bertemu, tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia ini. Fei Yang, kamu salah paham padaku, lelaki tua itu dengan cepat menjelaskan, saya sangat menyukai adik perempuan ini, saya ingin mengambilnya sebagai saudara baptis saya. Yun Xiao mengabaikannya, singkirkan pikiran Anda, benua itu cukup untuk Anda tinggali, jangan pernah memikirkan 4 lautan, mari kita langsung ke intinya, mengapa kamu ada di sini? Orang tua itu tersenyum pahit, lalu mencelanya dan berkata dengan marah, Gu Fei Yang, kamu benar-benar tidak memperlakukanku sebagai teman, kupikir kamu sudah mati dan sedih selama 20 tahun. Yun Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia mengutuk, sedih pantatku. Mengapa aku tidak melihatmu membalas dendam untukku? Jangan berakting di depanku, atau aku akan menghancurkan proyeksi dengan telapak tanganku sehingga aku tidak perlu mendengarkan omong kosongmu. Maksudku, kata lelaki tua itu canggung, dia langsung berhenti, karena dia telah melihat Yun Xiao mengangkat tangannya dan memindahkannya, jika dia mengucapkan sepatah kata lagi, dia mungkin akan menamparnya. Baiklah, tidak apa-apa jika kamu tidak percaya padaku, tapi matahari dan bulan bisa menjadi saksi hatiku. Orang tua itu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, saya harap Anda bisa datang ke toko harta karun dan berbicara baik dengan saya, tidak nyaman di sini. Ini tentang Ling Baiyi, bukan? Kata Yun Xiao, saya tidak tertarik dengan itu, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk terlibat, saya juga berpikir itu aneh, dengan kelihayan Anda seharusnya tidak melakukan hal yang ceroboh dan berbahaya seperti itu, apakah ada rahasia lain? Ekspresi lelaki tua itu serius, memang ada sesuatu yang lain, Anda harus sangat akrab dengan kultivasi dan teknik Ling Baiyi, jika Anda membantu saya akan lebih percaya diri. Kembali, Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini, dan saya mengenal Anda dengan sangat baik, karena Anda telah mengumumkan kepada dunia bahwa Anda akan melakukannya, Anda secara alami sangat percaya diri. Orang tua itu berkata dengan getir,
aku benar-benar tidak percaya diri kali ini, itu terlalu berisiko, saya khawatir saya hanya mengambil risiko seperti itu kurang dari 5 kali dalam hidup saya, Gu Feiyang, aku memohon padamu, bisakah kau membantuku? Apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Tentu saja aku ingat, kata Yun Xiao, tapi aku bukan lagi Gu Feiyang, kalau tidak, aku akan datang kepadamu langsung setelah aku bereinkarnasi. Kamu tidak mencariku karena kamu tidak mempercayaiku, kata lelaki tua itu. Maaf, kata Yun Xiao, saya terlalu lemah saat itu, dan saya tidak bisa mempercayai siapapun, saya hanya bisa mempercayai diri saya sendiri. Orang tua itu mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya juga bisa memahami Anda, jika itu saya mungkin tidak ingin mengungkapkan identitas saya, tapi sekarang seluruh dunia mengetahuinya, dan kamu telah mengakuinya dengan terus terang. Itu membuktikan bahwa kamu telah memulihkan kepercayaan diri yang kamu miliki ketika kamu menjadi Gu Feiyang. Tidak peduli kapan dan di mana saya berada, apakah itu baik atau buruk, kata Yun Xiao, saya tidak pernah kekurangan kepercayaan diri, oke. Petik 2. Orang tua itu tertawa, itu benar, Feiyang. Aku tidak pernah meragukan hatimu sebagai pembangkit tenaga seni bela diri, saya harap Anda dapat terus menjadi tetua tamu dari toko harta karun. Aku bebas sekarang, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya tidak ingin terkendali. Orang tua itu tersenyum, menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah mengikatmu, ini seperti sebelumnya, kapan mereka pernah mengikatmu? Petik 2. Meskipun tidak ada batasan yang jelas, kata Yun Xiao, saya masih merasa tidak enak karena mengambil uang seseorang, ini adalah pembatasan moralitas dan kontrak. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, tidak banyak orang sebenar Anda di dunia saat ini, jadi saya sangat berharap Anda dapat membantu saya, selain itu, dengan kekuatan toko harta karun, itu pasti akan berguna bagimu. Yun Xiao terdiam sejenak, meskipun dia sangat percaya diri untuk menjadi ahli transendensi ilahi, dunia berubah, dan ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Tapi aku tidak bisa membantumu berurusan dengan Ling Baiyi, nada suaranya akhirnya mereda saat dia berkata, dan menurutku kamu tidak bisa melakukannya, meskipun Anda selalu menjadi orang yang sangat dapat diandalkan, masalah ini masih belum tepat. Aku tahu, kata lelaki tua itu dengan wajah muram, tetapi Ling Baiyi tidak memberikan wajah apapun kepada simpanan harta karun terakhir kali, kita harus memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Kamu jelas bukan seseorang yang akan melakukan hal impulsif seperti itu demi wajahmu, kata Yun Xiao, karena Anda tidak bisa berbicara terus terang, silakan kembali. Bukannya saya tidak bisa berbicara terus terang, tapi saya tidak bisa banyak bicara di sini, kata lelaki tua itu buru-buru, sekarang keributan besar telah dibuat, Tuhan tahu berapa banyak ahli yang datang untuk menonton pertunjukan, aku harus waspada terhadap telinga dinding, jadi aku mengundangmu untuk berkumpul di Menara Harta Karun. Kamu bisa kembali dulu, kata Yun Xiao dengan serius, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk saat ini, jika saya ingin datang, saya akan datang kepada Anda, jika saya tidak datang, itu berarti masalah ini telah gagal dan Anda tidak perlu datang kepada saya lagi. Tubuh lelaki tua itu sedikit gemetar saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kedatangan Feiyang kapan saja. Ini adalah token tingkat tertinggi dari kamar dagang, ambillah, Anda dapat menggunakannya untuk memobilisasi semua sumber daya serikat pedagang kapan saja, melihat token ini seperti melihatku secara langsung. Dia menamparkan telapak tangannya pada tongkat naga merah, dan naga di tongkat itu tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya perak. Yun Xiao mengambilnya di tangannya, ada karakter, 10.000, yang luar biasa di atasnya, yang membuatnya terlihat kaya dan mengesankan. Orang tua itu melihatnya menerimanya dan senyum muncul di wajahnya, token ini digunakan di seluruh serikat pedagang, dan tidak lebih dari 5 di antaranya di dunia. Yun Xiao tidak bisa menahan cemberut, token itu sangat berharga, dan tampaknya lelaki tua itu sangat ingin meminta bantuannya. Ekspresi lelaki tua itu agak aneh, dia tersenyum main-main dan berkata, kamu akan pergi ke sekolah bintang bulan sekarang. Tahukah kamu siapa kekuatan di balik sekolah bintang dan bulan? Yun Xiao merenung sejenak, lalu menyimpan token itu dan berkata dengan tatapan tertekan, Istana Awan Ilahi. Jadi kamu sudah tahu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum, saya pikir saya bisa memberi
Anda beberapa informasi. Yun Xiao menghela nafas, Anda benar-benar menggosoknya, saya sudah selesai berbicara dengan Anda bisa kembali sekarang. Kalau begitu, aku akan menunggumu kapan saja. Orang tua itu menangkupkan tinjunya, Anda baru saja menggunakan kekuatan ilahi Anda di depan perusahaan perdagangan Tianyuan, saya khawatir tim penegak hukum akan segera datang untuk menyelidiki, kamu hanya perlu menunjukkan token itu dan kamu akan baik-baik saja. Dengan itu, proyeksinya menyusut menjadi bola cahaya dan bergabung menjadi tongkat Crimson Dragon, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Kakak laki-laki Yun Xiao, siapa orang tua ini? Tanya Dewa Air. Penguasa Menara Harta Karun, kata Yun Xiao, Wan Yiqian. Dewa Air menganggukkan kepalanya, tidak sepenuhnya mengerti, dia hanya tahu bahwa toko harta karun yang segudang itu adalah kamar dagang yang besar, itu saja. Yun Xiao menghela nafas karena banyak hal dari saat itu muncul di benaknya. Karena berbahaya membunuh Ling Baiyi, kakak laki-laki Yun Xiao, kamu tidak boleh pergi, kata Dewa Air. Aku juga tidak ingin pergi, kata Yun Xiao, tapi, hehe, ada banyak hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Itu benar, ada hal-hal yang dilakukan dan tidak dilakukan seorang pria, puji Dewa Air. Yun Xiao tampak tertegun saat dia berkata, tahukah kamu apa arti kalimat ini? Dewa Air menggelengkan kepalanya, saya tidak begitu mengerti, tapi tampaknya sangat kuat, saya pernah mendengar orang mengatakannya sebelumnya. Yun Xiao, hehe, sepertinya ada orang lain yang akan datang, Dewa Air mengangkat tangannya. Segera, puluhan lampu mengelilingi pesawat, mereka semua memegang senjata dan menatap keduanya dengan ekspresi serius. Ekspresi pemimpin itu serius saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu yang menyebabkan keributan di depan perusahaan perdagangan Tianyuan? Dia menatap mereka berdua, dan hatinya bergejolak, dia tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka sama sekali, terutama pria yang memberinya perasaan seolah-olah dia berada di jurang, dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak seperti drum. Jadi bagaimana jika saya, kata Yun Xiao perlahan, jadi bagaimana jika saya tidak? Petik 2. Pria itu menelan ludahnya dan berkata, jika tidak, kita akan segera pergi, jika kalian berdua yang melakukannya, aku bisa melihat bahwa kalian bukan orang biasa, saya harap Anda tidak akan mempersulit kami dan dapat kembali bersama saya ke Menara Harta Karun yang tak terhitung jumlahnya untuk menjelaskan alasannya. Petik 2. Yun Xiao mengeluarkan token itu dan melemparkannya. Murid pemimpin itu berkontraksi, setelah menangkapnya, tubuhnya gemetar, dia berteriak. Komandan, ada apa? Dua wakil komandan di sampingnya menoleh dengan rasa ingin tahu. Pria itu buru-buru memegang token itu dengan kedua tangan dan mengambil beberapa langkah ke depan untuk menyerahkannya, berkata, yang ini buta dan menyinggung tamu terhormat, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Yun Xiao mengangguk, lalu menyimpan token itu dan berkata, saya memang orang yang menyebabkan insiden di perusahaan perdagangan Tianyuan, tetapi saya sudah menanganinya, Anda tidak perlu menyelidikinya lagi. Iya, komandan menjawab dan berdiri dengan hormat di samping. Yun Xiao mengemudikan pesawat dan melesat melalui kerumunan, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Komandan, siapa orang itu barusan? Salah satu wakil komandan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Thunderbolt dari perusahaan perdagangan Tianyuan sangat menghancurkan bumi sehingga saya khawatir semua kekuatan utama khawatir. Dahi komandan masih penuh keringat saat dia berkata, aku juga tidak tahu siapa orang ini. Wakil komandan tertegun sejenak dan berkata, token itu. Ini 10.000 kata token. Wang, semua warriors gemetar ketakutan. Tidak mungkin. Wakil komandan berkata dengan ngeri, bahkan para tetua tidak memiliki token kerajaan 10.000 kata, hanya Master Menara, Grand Elder, dan beberapa orang besar terkemuka di alam seni bela diri surgawi yang dapat memilikinya, dan pemuda itu terlihat seperti baru berusia 20 tahun. Ada tanda unik dari Menara Harta Karun yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, kata komandan itu serius, ini jelas tidak palsu, itu sebabnya setiap orang harus sangat berhati-hati selama periode waktu ini, Tuhan tahu berapa banyak tembakan besar yang datang ke kota Yan baru, bahkan para petinggi tidak mampu menyinggung beberapa dari mereka, apalagi kita. Iya, semua orang menjawab serempak dengan ekspresi serius, ini mungkin ujian terbesar bagi Departemen Penegak Hukum sejak berdirinya kota Yan yang baru.
Saya baru saja menerima berita bahwa 12 Bila Awan yang Melonjak, sebuah organisasi pembunuh yang baru-baru ini menjadi terkenal dan menyebabkan kekacauan di ranah seni bela diri surgawi, juga telah memasuki kota Yan yang baru, kata Wakil Komandan. Apakah mereka akan menyebabkan masalah? Petik 2. Saya telah melihat salah satu dari 12 serangan awan yang melonjak, dia hanya berada di peringkat ke-11, tetapi niat bela dirinya bukanlah sesuatu yang bisa saya blokir. Wajah komandan berubah, ketika organisasi seperti ini memasuki kota Yan baru, para petinggi secara alami akan membuat pengaturan lain, kami tidak perlu khawatir tentang itu dan hanya melakukan pekerjaan kami. Setelah mengobrol sebentar, mereka berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke langit. Gu Fei Yang, Putri Empat Laut, cek-cek, menarik, cek-cek. Tawa aneh terdengar di udara, dan kemudian seberkas cahaya jatuh, segera berubah menjadi dua sosok. Salah satu dari mereka tinggi dan gemuk dengan kepala bulat, sementara yang lain pendek dan kurus, seperti kurcaci. Perbedaan ukuran antara keduanya lebih dari 5 atau 6 kali lipat. Dan 12 gerakan pedang dari awan yang melonjak itu, cek-cek, menarik juga. Kurcaci pendek itu tertawa jahat. Pak, pria gemuk itu menamparkan The Tin Man ke tanah, dan The Tin Man dikirim terbang ke tanah, menyebabkan seluruh jalan retak. Menarik pantatku, apa yang disebut teknik 12 bilah dari awan yang melonjak, hanyalah benih kecil, apa gunanya? Huala, pria kurus itu melompat keluar dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ujung kaki kanannya menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi angin puyuh, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah, menebas ke arah pria gemuk itu. Kamu berani memukulku, aku akan membunuhmu. Raungan melengking pria kurus itu datang dari dalam angin astral, seluruh jalan hancur, dan batu hijau yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk. Ada perkelahian antar ahli, lari. Sejumlah besar orang tiba-tiba bergegas keluar dari toko-toko di sekitarnya, semuanya mati-matian melarikan diri ke kejauhan, seperti semut yang tak terhitung jumlahnya, berpencar sekaligus. Hei, apakah kamu serius? Hati-hati menarik para ahli. Jika kamu berani memukulku, aku hanya akan membawa beberapa ahli ke sini untuk mati bersamaku. Kamu monyet kurus yang tidak berotak, jadi bagaimana jika aku ingin memukulmu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya bagaimana gerakan 12 bilah dari Sekte Lingyun menarik? Menarik, kenapa? Dan kamu berbicara tentang betapa menariknya Gu Fei Yang dan Putri dari Empat Laut. Tentu saja menarik. Sialan, apakah Anda murni mencari pemukulan? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Saat si gemuk berbicara, dia menarik kepalanya dan berjongkok, dengan tangannya melindungi kepalanya, dia segera memantul dan berguling di udara seperti bola besi besar, dengan keras menabrak angin astral. Ledakan, kekuatan menakutkan itu menabrak udara, menghancurkan bangunan di sekitarnya dalam sekejap dan menyebar ke kejauhan. Wah, di langit, ada kilatan sosok manusia, tim penegak hukum yang baru saja pergi kembali ke tempat semula. Mereka melihat reruntuhan di bawah dengan ngeri. Selain terkejut, ada juga kemarahan yang luar biasa di wajah mereka. Segala sesuatu dalam radius beberapa li telah berubah menjadi abu, dan tidak ada yang bisa dilihat. Siapa yang melakukan ini? Kamu harus mati. Seorang wakil komandan menggertakkan giginya dan berkata, mereka tidak memberi wajah apapun kepada serikat pedagang. Tuan Komandan, apa yang harus kita lakukan? Dia bukan ahli biasa, kata komandan dengan wajah muram, dia mampu menyebabkan kerusakan yang begitu mengerikan, terus perkuat keamanan. Faktanya, dia juga tahu bahwa ini tidak berguna, dan rasa ketidakberdayaan muncul dalam dirinya. Di markas besar menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya, di aula samping, kuali perunggu ditempatkan di tengah, dan asap hijau membubung dalam spiral. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila dengan tangan di dantiannya seolah-olah dia sedang bermeditasi. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang dan berputar di atas kuali perunggu, itu sebenarnya adalah naga merah kecil, ia mengangkat kepalanya dan mengguncangnya sebelum berubah menjadi tongkat dan perlahan turun. Orang tua itu membuka matanya dan meraih tongkatnya, dalam sekejap, dia sudah berdiri di depan kuali perunggu, dia mondar-mandir perlahan, tampak sibuk dengan sesuatu. Tuan Menara, tiba-tiba, teriakan keras datang dari luar pintu, sesosok langsung masuk dan berlutut dengan satu lutut, tidak baik, seseorang menyebabkan masalah di kota.
Dampaknya sangat besar, dan beberapa li telah berubah menjadi reruntuhan. Apa? Ekspresi Wan Yiqian berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, siapa yang melakukan ini? Saya tidak tahu untuk saat ini, kata pria itu, Tetua Agung telah keluar untuk menyelidiki secara pribadi, dia secara khusus memerintahkan bawahan ini untuk memberi tahu Tuan Menara. Kamu harus mencari tahu siapa itu, kata Wan Yiqian dingin, tidak peduli siapa itu, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dia mengangkat tongkatnya dan bergegas keluar, dalam masa kritis seperti itu, dia harus menggunakan hukuman berat. Beberapa saat setelah pesawat Yun Xiao dan Dewa Air pergi, mereka tiba-tiba berhenti di udara. Yun Xiao menoleh, pupil matanya menyempit saat dia menatap ke kejauhan. Dewa Air juga terkejut, sungguh gelombang energi unsur yang kuat, siapa yang bertempur di lokasi kami sebelumnya. Petik 2. Dua fluktuasi energi primordial yang hampir identik, satu yin dan satu yang, satu keras dan satu lunak, kata Yun Xiao lembut, ada sesuatu tentang itu. Kakak laki-laki Yun Xiao, kamu sangat luar biasa. Dewa Air berkata dengan heran, Anda bahkan dapat mendeteksi ini. Petik 2. Tidak sulit, kata Yun Xiao, kamu hanya belum memiliki cukup pengalaman. Yang mengejutkan saya adalah bahwa pusat fluktuasi energi ini adalah di mana kami berdiri sebelumnya, yang membuktikan bahwa keduanya sudah ada di sana, sepertinya itu benar untuk berhati-hati. Dewa Air juga menggelengkan kepalanya dan mengangguk, seolah dia mengerti. Melihatnya, Yun Xiao tidak bisa menahan tawa dan berkata, ayo pergi, ada terlalu banyak ahli di dunia, saya sedikit terlalu sombong, masalah ini bukan perhatian kita, jadi kita harus mengkhawatirkannya. Petik 2. Mobil terbang dengan cepat pergi, beberapa jam kemudian, itu muncul di depan sebuah bangunan kecil yang indah. Ada 3 kata indah di atasnya, Paviliun Xian, tempat Han Junting tinggal. Suara samar sitar bisa terdengar. Yun Xiao berdiri di pesawat dan mendengarkan dengan tenang, wajahnya tenang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, musik berhenti dan suara wanita Han Junting terdengar, karena Tuan Fei yang ada di sini. Mengapa kamu tidak masuk? Suaranya seperti lonceng perak, tidak angkuh atau rendah hati. Yun Xiao dan Dewa Air terbang turun dan perlahan melangkah ke paviliun ungu. Ada beberapa perubahan pada interior, tirai manik-manik digantung di aula kecil, dan beberapa sosok bisa dilihat melalui celah tirai. Salah satu wanita, yang mengenakan gaun kasa, berdiri dari kursinya, tubuhnya sedikit gemetar. Yun Xiao menggulung tirai manik-manik, tersenyum, dan berkata, Ling Er, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, kultivasi Anda telah meningkat pesat, dan Anda bahkan lebih bersinar. Wanita itu adalah Ding Ling Er, dan pria cakap di belakangnya adalah Su Hong, manajer umum kamar dagang Tianyuan, yang dia temui di kota Yan baru. Dua lainnya adalah Han Junting dan Nenek Bunga Matahari. Ketika Han Junting melihat Yun Xiao masuk, matanya dipenuhi dengan emosi yang jelas, seperti riak di permukaan danau yang telah dikerut oleh hujan. Kakak laki-laki Yun Xiao, dengan teriakan kegembiraan yang lembut, pipi Ding Ling Er bahkan sedikit merah, dan dia menangis kegirangan, matanya sedikit basah. Dari mana saja? Yun Xiao tertawa, di mana Anda selama ini? Aku sudah datang mencarimu berkali-kali. Ding Ling Er senang mendengarnya, dia berkata dengan malu-malu, beberapa masalah kamar dagang telah diselesaikan, ini juga alasan mengapa saya meminta kakak laki-laki Yun Xiao untuk datang. Oh, kamu tidak menyebutkannya secara rinci di slip jade, jadi itu pasti sangat penting, kata Yun Xiao sambil mengangguk. Ketika dia berada di rumah Tianling, dia telah menerima slip giok Ding Ling Er dan undangan toko harta karun segudang pada saat yang bersamaan, jika hanya yang terakhir, dia tidak akan datang ke kota Yan yang baru. Itu benar, kata Ding Ling Er, dan itu hal yang baik. Hehe, begitu saudari Ling Er melihat orang yang dia sukai, dia benar-benar melupakan orang lain. Han Junting mengubur kegugupannya di dalam hatinya, tersenyum, dan mulai bermain dengan Ding Ling Er. Ding Ling Er tersipu dan berkata, kali ini semua berkat adik perempuan Junting, kalau tidak semuanya tidak akan berjalan mulus. Itu sepotong kue, kata Han Junting, kami seperti saudara perempuan, bukan apa-apa, dia menoleh untuk melihat Yun Xiao, dan matanya tampak gemetar ketakutan, kemudian, dia perlahan berdiri dari meja siter, membungkuk, dan berkata, Junting menyapa Tuan Fei Yang.
Dari siapa Anda mempelajari, hujan ringan yang menghantam teratai baru? Tanya Yun Xiao. Han Junting mengangguk dan berkata, Tuanku, Anda tahu jawabannya, lagu ini diciptakan oleh tuanku dan tuanku, di mana lagi Junting bisa mempelajarinya. Yun Xiao menghela nafas dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Dia, siapa dia? Han Junting mengangkat alisnya dan bertanya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Han Junting, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani melumpuhkanmu? Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Dingling, yang tidak menyadari dendam di antara keduanya, terkejut dan buru-buru berkata, Kakak Yun Xiao, ada apa denganmu? Petik 2. Baru pada saat itulah Yun Xiao menahan amarahnya dan berkata, aku benci berbicara dengan wanita bodoh, terutama wanita bodoh yang berpikir mereka pintar. Han Junting mendengus dan berkata, jika itu masalahnya, silakan pergi, Tuan Fei Yang, ini paviliun ungu saya, dan saya tidak menyambut Anda di sini. Saudari Junting, Dingling, sedikit cemas, dia tidak mengerti mengapa mereka berdua seperti musuh begitu mereka bertemu. Saudari Ling, pria ini adalah reinkarnasi Gu Fei Yang, saya yakin Anda tahu itu, jangan tertipu olehnya, cibir. Han Junting, ketika Anda tidak berada di sisinya, ada begitu banyak wanita yang mengelilinginya, lihatlah gadis kecil ini, dia sangat lembut, cek, bahkan aku, sebagai seorang wanita, mau tidak mau ingin menciumnya. Petik 2. Wajah Dewa Air memerah dan dia menjulurkan lidahnya, seorang wanita mencium wanita lain, kamu sangat tidak tahu malu. Baru pada saat itulah Dingling, memperhatikan Dewa Air, dia memaksakan senyum dan berkata, mungkinkah adik perempuan ini menjadi putri empat laut yang legendaris, adik perempuan Narsisus? Dewa Air tertegun dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bagaimana kamu mengenalku? Sister Water Dewa benar-benar cantik dan imut, kata Dingling, Dewa Air itu sedikit pemalu, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan gembira, Saudari Ling, juga sama, aku telah memikirkan seperti apa penampilan adikku selama ini, dan sekarang aku telah melihatnya, meskipun dia tidak secantik yang kubayangkan, dia masih sangat cantik. Dingling, Yingluo. Sebagai salah satu dari dua wanita tercantik di Serikat Pedagang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu, namun, dia adalah seorang pedagang dan memiliki IQ yang tinggi, dia tersenyum canggung dan berkata, hehe, Dewa Sister Water sangat polos. Dewa Air tidak berbohong, sepanjang jalan, dia sedikit gugup, takut Dingling, lebih cantik darinya, untungnya, dia tidak, dan dia menghela nafas lega. Kami pergi ke perusahaan perdagangan Tianyuan untuk mencarimu, kata Narsisus, kami bertemu banyak orang jahat yang ingin memukuli saudara Yun Xiao. Apa yang terjadi? Dingling, terkejut dan bertanya, Su Hong, yang berada di belakangnya, juga terkejut dan gugup. Jangan khawatir, saudari Ling, kata Dewa Air sambil tersenyum, ada kodok yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dia sudah dipukuli sampai mati oleh saudara laki-laki Yun Xiao. Su Hong terkejut, mungkinkah Zhen? Itu adalah seorang tetua dari Liuming Mansion, kata Yun Xiao, dia mengatakan bahwa ada hubungan ambigu antara Ling, dan saya, dan dia bersikeras untuk menyerang saya, namun, aku sudah menunjukkan belas kasihan kepadanya dan menyelamatkan nyawanya. Wajah Dingling, menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, para tetua itu telah melangkah terlalu jauh. Ngomong-ngomong, kata Yun Xiao, ku dengar kamu bersama tuan muda mereka, mengapa saya tidak melihatnya? Petik 2. Wajah Dingling, menjadi semakin tidak sedap dipandang, dan dia buru-buru berkata, Saudara Yun Xiao, tolong jangan salah paham, saya tidak ada hubungannya dengan Jing Shaoyi, kami hanya mitra bisnis. Kamu terlalu banyak berpikir, Ling, kata Yun Xiao sambil tersipu, saya hanya tidak ingin melihatnya, jadi saya bertanya dengan santai. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Saudari Junting, kata Dingling, Saudari Junting tidak menyukai pria ini, jadi kami membiarkannya minum teh sendirian di markas sekolah bintang dan bulan, meskipun perusahaan perdagangan Tianyuan dan rumah Liuming memiliki beberapa kesepakatan, saya tidak berpikir saya harus mempertahankan teman ini jika mereka melangkah terlalu jauh. Dia berkata dengan tatapan dingin di matanya. Dia berbalik dan berkata, Su Hong, pergi dan beritahu Jing Shaoyi untuk kembali sendiri, aku bersama kakak laki-laki Yun Xiao,
dan aku tidak ingin melihatnya lagi di masa depan. Dia tampak bertekad, tampaknya takut Yun Xiao akan salah paham. Ini Bian. Su Hong terkejut dan keringat dingin keluar di dahinya. Secara alami, dia memiliki lebih banyak pikiran. Jika dia melakukannya, dia akan benar-benar menyinggung rumah Liu Ming, teman menjadi musuh. Bagaimana dia bisa berani pergi ke acara sebesar itu? Selain itu, Jing Shaoyi memiliki tingkat kultivasi yang kuat dan temperamen yang buruk. Dia juga tampak seperti orang kecil, ada kemungkinan dia akan membunuhnya di tempat. Apa ini? Cepat pergi. Wajah Ding Ling menjadi gelap, dan dia semakin marah. Han Junting secara alami melihat rasa malu Su Hong, dia tersenyum dan berkata, Saudari Ling, masalah ini sangat penting dan tidak bisa terburu-buru, lebih baik memikirkannya. Jika kamu benar-benar ingin pergi, biarkan saudari melakukannya untukmu, jauh lebih nyaman dan aman bagiku untuk melakukannya daripada kepala-kepala pelayan Su Hong. Ding Ling, berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku harus merepotkanmu, saudari, jika Jing Shaoyi ini tidak tahu apa yang baik untuknya, aku tidak keberatan berselisih dengan rumah Liu Ming. Bersambung.